siapa ini namanya? Darmawan. Ayo, kenapa disebut tahun gajah? Masya Allah. Coba tepuk tangan. Teman-teman kita sudah. Iya, ternyata pinter-pinter juga Bu ya. Mengenal Rasulullah. Iya, ini yang bersuara, yang menjawab itu laki-laki, perempuan belum ada suaranya ini. Coba kita tes ya, khusus perempuan ya. Nih, santri lagi. Siswi SDN 003, khususnya siswi ya. Sama saya ditanya. Nanti kalian jawab ya. Yang tahu acungkan tangan, oke? Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Siapa namanya ini? Rika. Siapa namanya? Abdul. Namanya Sayyid Abdul. Oh, ternyata bertasa. Santri lagi. Siswi SDN 033 yang perempuannya juga ternyata pinter-pinter tuh. Alhamdulillahirabbil. Mungkin malu ya. Ya mungkin malu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bapaknya namanya siapa Bu? Namanya siapa nama bapak Nabi Muhammad? Nama ibunya siapa? Siti Ami. Nama kakeknya siapa? Nama kakeknya siapa coba? Abdul Muthalib. Nah, kalau neneknya siapa? Ayo. Ayo. Selama ini kita cuma tahu. Ya, kakeknya doang. Tahu nama neneknya Tahu siapa? nama neneknya Nabi siapa? Ayo. Istrinya Abdul Muthalib siapa namanya? Yang tahu nanti dikasih hadiah. Yang tahu dikasih hadiah nih. Ayo. Udah banyak nih hadiah di Ada yang tahu neneknya siapa? Ada yang tahu siapa neneknya? Neneknya Nabi Muhammad. Ini yang di depan juga boleh jawab nih. Ini siapa nih? Abang-abang pemain hadrah di sini boleh jawab juga. Kalau tahu nanti dikasih hadiah nih. Ayo siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Ayo. Ayo yang tahu siapa? Ayo. Yang tahu siapa? Ada yang tahu? Ada nggak yang tahu? Nah, gini aja Bu. Gimana? Nanti sama saya dikasih tahu. Nah, nanti sama kalian semua Diingat. mohon diingat. Ya. Nanti di akhir acara akan ada kuis, ada hadiahnya. Oke? Ingat ya. Ingat-ingat ya. Dari apa? Namanya. Namanya siapa? Namanya siapa ya? Kasih tahu aja Ustaz. Fa. Namanya Fati Fatimah. binti Fatimah binti Amar. Fatimah binti Amar. Nah, itu neneknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat nama neneknya, nama kakeknya, nama bapaknya, nama ibunya, tanggal lahirnya, bulannya apa, tahunnya apa. Ingat-ingat ya. Nanti di akhir acara ada kuis, ada hadiah. Lumayan bisa buat jajan pentol sama es cekek gitu ya. Nah, gitu. Lumayan kan pulang di sini capek, haus, dapat hadiah bisa ini buat beli pentol ya Bu ya. Iya, betul. Nah, Gitu ya. sekarang kita kan temanya menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola dalam kehidupan kita. Sekarang ibu mau tanya lagi, di sini semuanya punya idola? Siapa yang idolanya pemain bola? Laki-laki paling banyak Yang ini. idolanya anime? Nah, juga ternyata. Bentar Bu, saya mau tes dulu yang suka ini, yang ngefans ataupun idolanya pemain bola. Bentar ya. Ya. Minta
pemain bola. Coba acung ya. Siapa yang mengidolakan Cristiano Ronaldo? Oh, sudah turun. Terus siapa yang mengidolakan Lionel Messi? Sekali lagi, siapa yang mengidolakan Lionel Messi? Berarti sama saya. Saya juga mengidolakan dari main bolanya saja ya. Saya juga suka pada Lionel Messi gitu ya. Ternyata masih banyak yang mengidolakan pemain bola Bu ya. Oh iya, ternyata banyak juga. Terus siapa yang idolanya artis? Artis K-pop. Artis Korea ada yang ada Bu. Ini ada yang mengidolakan artis Korea. Semuanya punya idola ya? Punya. Punya idola. Nah sekarang ibu mau tanya siapa yang idolanya Nabi Muhammad? Wow, Wah, semuanya idolanya Nabi Muhammad. Benar gak ini? Benar gak nih mengidolakan Nabi? Betul. Ibu mau tanya satu orang, kenapa mengidolakan Nabi Muhammad? Ada yang mau jawab? Nah itu. Darmawan lagi. Mengidolakan Nabi Muhammad. Saya ganggu sedikit. Yang bisa menjawab pertanyaan Ustazah dan Ustaz, nanti Kai Jenggot kasih hadiah. Makanya harus semangat. Angkat tangan, berdiri, sebut namanya, baru jawabannya. Namanya siapa? Fadil kenapa mengidolakan Nabi Muhammad? Alasannya apa? Punya pedang. Masya Allah. Ternyata alasan Fadil mengidolakan Nabi Muhammad itu karena Nabi itu mempunyai pedang yang namanya Zulfikar gitu kan. Nah, itu maksudnya itu gini Ustaz. Jadi, menurutnya Fadil, Rasulullah itu gagah berani. Oh iya Bu. Gitu, ya kan? Iya, Itu kan Nabi Muhammad maksudnya. itu gagah berani Bu. Iya. Terus yang dari siswinya, ada yang mau Ya coba. mencoba nggak? Kenapa mengidolakan Nabi Muhammad? Yang siswi, Ayo yang cewek. Cewek, yang perempuan coba. Ibu guru nanti tolong di ya, siapa yang tadi menjawab ya Bu, biar dapat hadiah. Ayo Siva. Ayo, yang siswi, ada yang Sebutin namanya ya. Siva. Syifa. Kenapa Syifa mengidolakan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu baik, tidak sombong. Habis itu ya rendah hati itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata dapat hadiah. Berdiri. Wih, terima kasih. Ternyata itu kasih duduk lagi. Ternyata dengan menjawab itu langsung mendapatkan rezeki ya. Alhamdulillahirabbil alamin. mau semuanya mau? Tahu? Makanya berani ya, berani Iya. menjawab, oke? Iya, harus berani kacung juga Bu ya. Masih 8 pertanyaan. Masih ada 8 pertanyaan lagi. Oke, sebelum masuk pertanyaan, kita pelajari dulu. Kenapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi gini anak-anak ya, Nabi Muhammad itu terlahir dari ayah yang bernama Sayyid Abdul dan ibunya itu adalah Siti Aminah. Nah, tapi Nabi Muhammad itu tidak pernah bertemu dengan bapaknya, tidak pernah ketemu sama ayahnya, walaupun hanya 1 detik, tidak pernah ketemu. Coba bayangkan, tidak tahu wajahnya ayahnya itu seperti apa, karena dulu itu belum ada handphone yang bisa apa, yang bisa menyimpan foto Sayyid Abdul itu nggak ada. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah melihat wajah ayahnya
2 bulan ketika masih di kandungan ibunya. Iya ya Allah. Belum lah. Berarti belum lahir Nabi Muhammad tuh, masih berumur 2 bulan di dalam kandungan. Jadi tidak pernah melihat wajahnya, tidak tahu bagaimana perangainya, dan tidak tahu juga bagaimana gagahnya, gantengnya ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya anak kecil yang lahir tapi tidak bisa melihat bapaknya sendiri. Bisa kalian rasakan kesedihannya? Bisa kan? Kita saja ditinggal kerja, kadang-kadang kita sudah sedih. Karena apa? Karena gak ada ibu sama gak ada bapak di rumah. Di rumah sepi, gak ada makanan gitu ya. Jadi gimana? Ya Allah, sedihnya kayak ditinggal apa? 100 tahun, padahal ditinggalnya cuma sampai sore saja. Tapi Nabi Muhammad itu lebih sedih hidupnya, karena sepanjang hidupnya itu tidak pernah melihat ayahnya sendiri. Jadi beliau itu terlahir sebagai yatim. Tidak hanya di situ, Ustaz. Iya. Saat umur 6 tahun ya, Rasulullah itu masih imut-imutnya, masih kelas kalau 6 tahun itu sekitar 1 SD kali ya? Iya, kurang lebih kelas Iya. 1 SD. Ada yang kelas 1 di sini mana? Ada yang kelas 1 di sini? Nah, seusia itu Rasulullah ditinggal lagi sama ibundanya, ya, ditinggal ke rahmatullah. Tidak akan bertemu lagi selamanya. Lagi manja-manjanya, ya, lagi apa namanya itu, lagi senang-senangnya ya, diurusin sama ibu. Ditinggal. Sedang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, tapi ditinggal pergi oleh ibunya sendiri. Jadi di umur 6 tahun itu Nabi Muhammad sudah tidak mempunyai ibu dan juga tidak mempunyai seorang ayah. Coba diingat, nanti Rasulullah ditinggal sama ibunya di usia berapa? Diingat ya, disimpan. Ingat-ingat ya. Nah, oke. Dan ketika ditinggal oleh ayahnya, Nabi Muhammad itu berusia berapa? 2 bulan. Dalam kandung. Jadi bisa kalian bayangkan betapa sedihnya. Kalian bisa nggak merasakan kesedihan? Bisa kan ya? Jadi Nabi Muhammad itu masih kecil sudah ditinggal sama bapak dan ibunya. Betapa sedihnya Nabi Muhammad. Tapi pas begitu ditinggal oleh sang ibu, langsunglah diasuh oleh kakek. Siapa nama kakeknya? Siapa nama kakek Nabi? Abdul Muthalib. Ya, ingat-ingat ya, kakeknya Nabi Muhammad itu adalah Abdul Muthalib. Nah, ketika diasuh oleh kakeknya, itu Nabi Muhammad itu diajarin apa aja, Bu? Nabi Muhammad itu diajak untuk mengembala, kemudian bermain ya. Main. Rasulullah juga main sama Main juga sama seperti kita ketika kecil, tapi Nabi Muhammad itu lebih ditekankan belajar menggembala hewan ternak. Khususnya kambing. Iya, khususnya kambing. Dan juga belajar berdagang juga, Bu. Iya, belajar berdagang juga. Jadi ketika Nabi Muhammad di umur 6 tahun sampai umur 9 tahun itu, Nabi Muhammad itu mempunyai profesi, mempunyai pekerjaan. Di umur 9 tahun Nabi Muhammad itu sudah bekerja. Coba bayangkan. Di sini ada yang umurnya 9 tahun? Siapa yang umur 9 tahun? Lihat segini kan? Oh iya. Tapi Nabi Muhammad itu sudah bekerja, Bu. Ada yang di sini yang sudah bekerja umur 9 tahun? Belum
Kemudian siapa? Kakeknya. Nah, setelah itu beliau akhirnya diasuh. Ada yang tahu diasuh sama siapa? Pamannya, namanya Abu gitu ya. Jadi setelah diasuh oleh kakeknya wafat juga ya. Terus diasuh lagi sama pamannya. Nah, di sini kita harus belajar ya. Apa yang harus kita idolakan dari Rasulullah? Coba ya. Jadi dari masa kecilnya Rasulullah itu banyak sekali hal yang bisa kita teladani atau kita contoh. Nah,